Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada malam ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji seputar waktu-waktu salat. Dari pembahasan kitab as-shalah dalam Al-Mulakhas al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita uraikan dari global pembahasan tentang masalah waktu-waktu salat, dan sudah kita baca dari uraian Syekh usai salat itu dia merupakan, atau waktu salat ini masuknya waktu seorang melakukan salat tepat pada waktunya itu merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Dalam artian kalau dia salat tidak pada waktunya misalnya, atau sebelum waktunya, atau di luar waktunya tanpa ada uzur, maka dia tidak dianggap syah salatnya. Sudah kita baca ayat di surah An-Nisa, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat terhadap orang-orang yang beriman adalah ketetapan yang sudah ditentukan waktunya. Dan tiap-tiap salat itu punya waktu masing-masing. Ada awal waktunya, ada akhir waktunya. Dan pada malam ini kita akan rinci dari tiap-tiap waktu salat itu insyaallah ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita terangkan dua hadis, atau kita telah baca dua hadis pokok dalam masalah ini seputar masalah waktu-waktu salat. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma tentang waktu-waktu salat itu. Ya. Yang globalnya sudah diterangkan bahwasanya waktu salat zuhur Nabi terangkan di situ ya. Waktu zuhur itu ketika matahari telah tergelincir, dan akhirnya adalah ketika bayangan benda sama dengan tingginya, dan itulah waktu asar. Dari situlah masuk waktu asar sampai matahari menguning. Dan waktu maghrib kata Nabi diterangkan, yaitu tatkala matahari telah tenggelam, terbenam, dan sebelum hilangnya cahaya senja. Dan waktu isya tatkala hilang cahaya senja sampai pertengahan malam. Serta waktu salat subuh Nabi terangkan, yaitu ketika terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Maksudnya sampai terbitnya matahari. Dan ini dari hadis yang pertama. Ada hadis yang kedua yang sudah kita baca tentang kisah Imam Jibril alaihissalam. Beliau mengimami manusia, di mana Nabi SAW mengikuti beliau, dan manusia salat di belakangnya. Itu dari rincian yang sudah kita bahas, atau dari hadis yang panjang itu yang sudah kita baca, mirip dengan perkataan Nabi SAW yang telah kita
atau dari hadis Abdullah bin Amr bin As yang sudah kita baca. Hanya ada perbedaan sedikit dalam masalah itu. Ya, kalau waktu zuhurnya sama. Awalnya diterangkan ketika matahari tergelincir. Dan Jibril ketika itu turun 2 kali. 2 hari berturut-turut. Yang pertama beliau turun di awal waktu. Yang kedua beliau turun di akhir waktu. Dari tiap-tiap salat itu. Nah, zuhur sama dengan hadis Abdullah bin Amr bin As, yaitu tatkala matahari tergelincir. Nah, kemudian asar juga sama, masih di hari yang pertama, tatkala bayangan benda sama dengan tingginya. Maghrib juga sama, ketika matahari telah tenggelam. Kemudian Isya, dan ketika ya sama juga ya, ketika cahaya senja telah hilang. Kemudian di hari yang kedua, Jibril alaihissalam turun lagi, subuh ya, subuh tatkala fajar telah terbit. Dan di hari yang kedua, Jibril turun lagi, tapi zuhurnya beliau turun ketika bayangan benda sama dengan tingginya. Kemudian di salat asar, beliau mulai salat. Nah, ketika matahari itu telah di sini ada perbedaannya. Kalau di hadis Abdullah bin As tadi, sepanjang matahari belum menguning, artinya batasnya sampai matahari menguning. Dan kalau di hadis Jibril diterangkan ketika bayangan benda itu sudah 2 kali lipat daripada tinggi benda itu. Nah, atau seorang ya, sama saja. Itu akhirnya ada perbedaan riwayat. Nah, adapun maghrib, Jibril alaihissalam turun sama dengan di hari yang kemarin ketika matahari. Adapun untuk salat Isya, Jibril alaihissalam memulai salatnya ketika itu. Nah, ketika manusia telah tidur, ya, telah tidur ketika itu ya, dan diterangkan tadi di hadis Abdullah bin Amr bin As, itu pada pertengahan malam. Adapun di salat subuh, Jibril alaihissalam menjadi imam di hari yang kedua itu, tatkala fajar sudah mulai tersebar, namun bintang masih ada. Dan kemudian beliau bersabda, atau beliau berkata ketika itu, ma baina hataini as-salataini waqtun. Antara dua salat ini adalah waktu salat. Maka ini dari penjelasan global tentang waktu-waktu salat yang sudah kita baca hadisnya. Nah, setelah itu beliau dari uraian Syekh Shalih Fauzan di sini mulai masuk menerangkan tentang rincian dari tiap-tiap waktu salat tersebut. Beliau mulai dari waktu salat zuhur. Ini sesuai dengan teks hadis ya. Nah, kita baca dari mana perkataan beliau dulu. Kalau misalnya ada hal yang kalau dirinci lagi, maka kita akan rinci. Ya, beliau terangkan di situ salat zuhur dimulai waktunya ketika matahari tergelincir. Itu ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat dari pertengahan langit, dan itulah yang dikatakan ad-duluk, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, aqimis salata liduluki syams, dan yaitu tegakkanlah salat tatkala
tergelincirnya matahari. Dan tergelincirnya matahari diketahui dengan adanya bayangan di arah barat. Adanya bayangan di arah timur. Setelah sebelumnya dia tidak ada. Nah, ini kalau misalnya mataharinya itu berada pas tepat di atas kepala. Tidak ada bayangan satupun. Nah, bayangan pertama yang muncul di arah timur ketika matahari sudah mulai condong ke barat, maka itulah waktu salat zuhur. Nah, dan berakhir kata beliau sampai bayangan sesuatu itu sama dengan tingginya. Nah, itulah dari yang kita baca hadisnya beliau bawakan waktu zuhri idza zalati syams wa kana dhillu rajuli katulihi. Nah, yaitu waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir sampai bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Sama dengan tingginya. Nah, akhirnya dari penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan ringkas tentang masalah waktu salat zuhur. Ya. Dan ini semana tadi dengan hadis yang telah kita baca ya, dari Abdullah bin Amr bin As dan juga dari hadis Ibnu Abbas tentang atau Jabir bin Abdullah ya. Hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah Imam Jibril alaihissalam. Baik. Dan Syekh terangkan di situ, kata beliau, disunahkan untuk mempersegera salat zuhur pada awal waktunya jika dia telah masuk, kecuali pada keadaan matahari itu sangat panas atau sangat terik, maka disunahkan diakhirkan sampai panas tersebut sudah mulai terpecah, sudah mulai berkurang. Ya, boleh bawakan hadis itu tentang masalah ini dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-harru fabridu anis shalah atau fabridu bis shalah fa inna shiddatal harri min fay jahannam." Jika panas telah terik, ya sangat terik sekali, maka dinginkanlah salat. Maksudnya ditunggu salatnya tidak terlalu panas untuk salat zuhur ya. Karena syiddatul har min fay jahannam. Karena panas yang sangat terik tadi itu dari fay jahannam. Bagian dari panasnya api neraka jahannam. Nah, akan disunahkan untuk mengakhirkan waktu salat zuhur. Ini pada keadaan matahari yang sangat panas sekali. Dan ini tidak terjadi di Indonesia ya, sepanjang yang kita ketahui, dan dia terjadi di negeri yang Nabi SAW berada pada waktu itu, di kota Madinah misalnya, atau di daerah-daerah yang mirip dengan itu. Kadang pada tengah hari itu ada panas yang sangat terik pada sebagian musim, maka di situ disunahkan zuhur itu diakhirkan waktunya sampai matahari sudah mulai mereda panasnya. Nah, tapi dia tidak keluar waktu ya, tetap dia jaga sepanjang bayangan benda belum sampai sama dengan tingginya. Nah, tapi asalnya kalau dia bisa itu untuk yang salat di tempat terbuka tentunya ya, misalnya, atau mungkin kondisi dari tempat salatnya agak panas dan keadaan tadi seperti itu, maka disunahkan diakhirkan. Adapun kalau dia salat di masjid yang di situ tidak terasa panas matahari, maka kembali kepada kaidah asal dalam masalah ini, bahwasanya
as-salatu ala waktiha, itu merupakan salat tepat pada waktunya, itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ini tentang masalah waktu salat zuhur. Dan ada beberapa riwayat-riwayat yang mirip dengan hadis yang telah kita bacakan tadi ya. Nah, dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semana dengan itu. Baik. Di sini ada sebagian pembahasan yang perlu kita uraikan tentang masalah awal waktu zuhur tadi itu. Pada sebagian daerah tentunya yang tidak berada di atas garis khatulistiwa, itu kadang matahari dia tidak berada di tepat kepala ya ketika pertengahan hari. Kadang dia condong ke arah utara mungkin, atau kadang mataharinya condong ke arah selatan. Itu dilihat saja ketika matahari berada di atas kepala. Kadang dari awal sudah ada bayangan. Dan bayangan itu tidak dihitung. Dan nanti ketika bayangan itu sudah mulai mengarah ke arah barat, atau sudah mulai mengarah ke arah timur maksudnya, dan mataharinya sudah mulai mengarah ke barat, maka disitulah awal waktu salat zuhur. Dan memang diterangkan dalam sebagian riwayat pada masa Nabi SAW, ketika itu ada bayangan tepat berada ketika matahari telah berada di atas kepala, itu ada bayangan yang muncul seperti panjang sendal misalnya. Ya, maka ketika misalnya di waktu asar atau untuk menentukan waktu akhir salat zuhur, ya bayangan tadi itu dihitung aja, ditambah. Jadi kalau kaidahnya tadi diterangkan di akhirnya, waktu zuhur itu bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Adapun kalau misalnya di awal dari tergelincir matahari tadi ada ada bayangan tambahan karena matahari tidak berada di atas kepala, mungkin dia condong ke arah utara atau ke selatan, maka itu dihitung ditambah dengan nya. Dan ditambah dengan sehingga mungkin bisa lebih panjang bayangannya. Bayangan benda ditambah dengan yang ada pada waktu zawal tadi, maka itulah akhir waktu salat zuhur. Nah, ya. Dan itulah merupakan awal waktu salat asar. Ya, ini dari pembahasan tentang masalah waktu salat zuhur. Kemudian beliau pindah menerangkan waktu salat asar. Kata beliau, waktu asar dimulai dari berakhirnya waktu salat zuhur, tatkala bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Nah, dan ini terus berlanjut sampai matahari menguning. Menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, kata Syekh Shalih Fauzan, dari dua pendapat di kalangan ulama. Nah, tapi ini tentang masalah waktu salat asar. Dimulai dari berakhirnya waktu salat zuhur sampai matahari menguning. Itu yang diambil dari hadis Abdullah bin Amr bin As, ya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun di hadis Jibril diterangkan tadi, ketika matahari atau bayangan benda itu 2 kali sama dengan tingginya. Baik, dan itu mungkin juga dari ukuran-ukuran yang dengannya itu matahari sudah mulai menguning. Dan untuk salat asar ini ada yang dikatakan waktu pilihan.
yaitu tepatnya sebelum matahari menguning atau akhirnya sampai matahari menguning, atau bayangan benda itu 2 kali dari tingginya. Nah, dan sekitar situ matahari sudah mulai menguning. Jadi jangan tunggu sampai matahari tenggelam ya. Itu waktu pilihan untuk salat asar. Ya, karena siapa yang salat ketika matahari sudah mulai menguning, antara matahari menguning sampai tenggelamnya matahari, maka itu dia telah berdosa. Kalau dia salat tanpa ada uzur di waktu asar itu, karena itu merupakan salat orang-orang munafik. Yang diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik yajlisu. Nah, itulah salatnya orang-orang munafik. Nabi ulangi 3 kali ya. Tilka salatul munafikin, tilka salatul munafikin, tilka salatul munafikin. Yajlisu ahaduhum hatta idza isfarrat asy-syams wa kanat baina qarnay syaitan aw ala qarni syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah salatnya orang-orang munafik. Itulah salatnya orang-orang munafik, itulah salatnya orang-orang munafik. Dia salat ketika matahari sudah mulai menguning. Ya, salat asar ya. Dia duduk salah seorang di antara mereka sampai matahari menguning. Tatkala matahari telah menguning, nah, dan dia telah berada di 2 tanduk syaitan, ini ibarat ya, atau satu di antara tanduk syaitan, maka dia berdiri dan dia mematuk sebanyak 4 kali. Perhatikan ini ya, dari bahasa hadis Nabi bahasakan dengan bahasa mematuk. Artinya salatnya sangat cepat, seperti ayam yang mematuk. Ya ruku tidak tumaknina, sujud juga seperti itu tidak tumaknina. Maka ini dari hal yang tidak syah. Yang kita akan terangkan nanti insyaallah taala dari rukun salat adalah tumaknina, ketenangan. Dan orang munafik seperti itu salatnya. Nah, kata Nabi, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Dan ini mirip dengan ayat dalam Al-Qur'anul Karim, wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, maka diharamkan seorang salat asar tanpa ada uzur ketika matahari sudah mulai menguning, menjelang tenggelamnya matahari. Karena itu merupakan salatnya orang-orang munafik. Oleh karena itu kata Syekh di situ boleh terangkan dan dianjurkan untuk mempersegera salat asar tatkala waktu asar telah masuk. Dan itulah yang dikatakan salatul wusta, yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang keutamaannya, di mana Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat serta salat yang dikatakan salatul wusta, salat pertengahan. Itulah yang dikatakan dengan salat al-asr. Ya. Maka dari waktu pilihannya untuk salat asar boleh diakhirkan sepanjang matahari belum menguning. Kapan diakhirkan? Setelah matahari telah menguning baru dia salat tanpa ada uzur, maka dia salatnya syah, tapi dia telah berdosa. Nah, mengakhirkan salat asar di waktu darurat. Dan itu yang dikatakan waktu darurat, ketika matahari telah menguning. Nah, sebelum tenggelamnya matahari. Ya, makanya dari penjelasan ringkas tentang masalah salat asar. Jadi kesimpulan di sini, waktu asar itu waktunya awalnya adalah ketika bayangan benda sama dengan tingginya. Itu kalau tidak ada bayangan fai di waktu zawal tadi ya.
Kalau ada fai di waktu zawal, misalnya ada 1 jengkal fainya atau 2 jengkal, maka ditambah dengan fai tadi itu, bayangan yang condong ke arah utara atau ke arah selatan. Ketika matahari pas berada di tengah langit. Nah, dan itu dimaklumi ya, pada daerah-daerah yang dia tidak berada di atas garis khatulistiwa, tatkala matahari berada di atas kepala itu ada bayangan, mungkin di arah utara atau di arah selatan. Dan itu tidak dihitung sebagai penentu zawal. Nanti yang dikatakan zawal waktu zuhur tadi itu, waktu zuhur, ketika dia sudah mulai condong ke arah matahari sudah mulai condong ke arah barat dan bayangannya sudah mulai bergeser ke arah timur. Itu yang dikatakan az-zawal. Tapi dia dihitung ketika menentukan akhir waktu salat zuhur yang merupakan awal waktu salat asar. Nah, jadi yang paling pokok di sini tadi asar seperti itu. Ya, waktunya sudah diterangkan awalnya. Adapun akhirnya itu tadi diterangkan dalam 2 riwayat ya. Di hadits Abdullah bin Amr bin As, Nabi terangkan sepanjang matahari belum menguning. Itu yang dipegang, yang paling pokok. Adapun hadits Jibril itu didekatkan dengan ketika bayangan benda itu sudah 2 kali lipat dari tingginya. Kalau ditambah dengan fai tadi di waktu zawal, maka ditambah lagi misalnya 1 jengkal atau 2 jengkal. Sesuai dengan kadar fai, bayangan yang miring pada waktu az-zawal tadi. Baik. Ini akhir waktu salat asar. Atau ini penjelasan ringkas tentang masalah salat asar. Awal dan waktunya sudah diterangkan. Dan salat asar ini ada 2 waktu kata para ulama. Ada yang dikatakan waktu pilihan dan ada yang dikatakan waktu darurat. Waktu pilihan tadi itu artinya dia boleh akhirkan sepanjang matahari belum menguning. Masih boleh dia salat asar di situ. Ya, adapun waktu darurat itu ketika matahari telah menguning sampai tenggelamnya matahari. Sah salatnya, tapi dia berdosa jika dia salat tanpa ada udzur di situ. Ya. Baik, ini penjelasan tentang masalah waktu salat asar. Kemudian beliau pindah menjelaskan tentang masalah waktu salat maghrib. Nah, beliau terangkan di situ, dan salat maghrib dimulai waktunya ketika tenggelamnya matahari, yaitu tenggelamnya bulatannya seluruhnya. Dalam artian dia tidak terlihat lagi, apakah dari dataran yang rendah atau dari dataran yang tinggi. Nah, dan tenggelamnya matahari tadi itu bulatannya dapat diketahui dengan munculnya kegelapan dari arah timur. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya, tentang masalah puasa itu. Kata Nabi SAW, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim." Jika malam telah datang dari arah sini, Nabi isyaratkan ke arah timur, dan siang telah pergi dari arah sini, Nabi tunjuk ke arah barat, dan matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Nah, ini diantara cara untuk mengetahui tenggelamnya bulatan matahari. Walaupun masih ada cahaya, itu tidak dianggap lagi. Sepanjang bulatannya sudah tenggelam, itulah waktu awal salat maghrib. Itulah awal waktu salat maghrib. Syekh tadi rinci ya, tidak terlihat dari arah dataran yang rendah ataupun dari dataran yang tinggi. Sudah tenggelam semuanya secara sempurna, maka itulah awal waktu salat maghrib. Ya, kemudian tadi Syekh terangkan di situ, ditandai dengan kalau dia tidak bisa lihat tenggelamnya matahari, maka dia lihat ke arah timur. Jika malam sudah mulai datang dari arah timur, ya, maka itu diantara ciri dan matahari telah tenggelam. Dan siang sudah mulai pergi dari arah barat, maka itu diantara juga ciri
matahari telah tenggelam. Taib. Ini awal waktu salat maghrib. Dan dia akan terus berlanjut sampai hilangnya cahaya senja yang berwarna merah. Ini jelas ya dari ketentuan Syekh atau dari pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, karena cahaya senja itu ada dua macam. Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Ya, jadi ukuran di sini adalah senja yang berwarna merah. Nah, yang merupakan akhir waktu salat maghrib. Ya, dan itu yang dipahami oleh orang-orang Arab. Kalau dikatakan asy-syafaq, ya, yang tadi sudah kita baca ya dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu atau anhuma. Ya. Kata Nabi, waktu salatil maghribi malam yaghbi syafaq. Dan waktu salat maghrib sepanjang cahaya senja belum hilang. Ya, itulah tadi yang ditafsirkan oleh yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, bahwasanya cahaya senja di sini adalah cahaya yang berwarna merah. Jadi tidak lama ya tenggelam matahari itu tersisa dari cahaya senja yang warna merah. Sepanjang masih ada senja yang berwarna merah ini, maka di situ masih ada waktu salat maghrib. Tapi dia tidak lama waktunya, karena akan hilang dan tersisalah cahaya senja yang berwarna putih. Tatkala hilang cahaya senja warna merah, maka itulah akhir waktu salat maghrib dan sekaligus awal waktu salat isya. Sekaligus masuk waktu salat isya. Nah, walaupun ada silang pendapat ya dalam masalah ini, beliau isyaratkan di situ. Menurut pendapat yang paling kuat, yang beliau kuatkan, cahaya senja di sini adalah cahaya senja yang berwarna merah, yang merupakan akhir waktu salat maghrib. Dan itu yang dikuatkan juga oleh kebanyakan para ulama. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya waktu maghrib itu, nah, sampai hilang cahaya senja yang berwarna putih. Nah, tapi itu tidak kuat ya. Nah, karena dibantah oleh beberapa riwayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Baik. Nah, dan disunahkan salat bersegera ketika dalam masa waktunya, di awal waktu. Sama tadi dengan salat zuhur, salat asar, salat maghrib juga seperti itu. Berdasarkan hadis yang telah kita baca, as-salatu ala waqtiha, itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dari praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah salat maghrib ini, ya diterangkan ya. Nah, bahwasanya para sahabat diterangkan dalam hadis, misalnya dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Rafi' ibnu Khadij radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Kata Rafi' bin Khudayj, kata beliau, kami salat maghrib bersama Nabi SAW. Tatkala salah seorang di antara kami telah selesai, maka dia masih melihat dari tempat duduknya begitu. Artinya masih belum malam ya. Ya, selesai maghrib masih terlihat. Nah, masih bisa saling mengetahui siapa di samping kita misalnya. Dan di masa dahulu belum ada lampu. Tapi Nabi SAW selesai salat maghrib, ya, ketahui siapa yang berada di sampingnya atau tempat duduknya dia berada. Dipahami ya? Ini tentang masalah waktu salat maghrib. Ya.
Baik. Dan Syekh itu beliau bawakan sebagian riwayat dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga. Nah, ya, diterangkan oleh Salama dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Kata beliau, anna Nabi SAW idza gharabatis syams, adalah Nabi SAW senantiasa salat maghrib ketika matahari telah tenggelam. Di pas tenggelam matahari, beliau langsung salat maghrib ketika itu. Tapi ini selesai sudah tentang masalah waktu salat maghrib. Jadi akhir salat maghrib, waktunya tadi awalnya ketika matahari telah tenggelam, bulatan matahari telah tenggelam dengan sempurna, dan akhirnya ketika hilangnya cahaya senja yang berwarna merah. Nah, adapun tadi yang diterangkan dalam hadis Jibril alaihissalam tadi turun 2 kali, ya, sudah kita baca hadisnya. Di hari yang pertama ketika matahari tenggelam. Di hari yang kedua sama juga ketika matahari tenggelam. Ya, dari sini sebagian ulama ada yang berpendapat dia hanya satu saja waktunya, yaitu ketika matahari tenggelam. Dan ini yang dipegang oleh sebagian orang-orang Syafi'iyah, sehingga mereka tidak melihat ada salat sunnah setelah azan maghrib. Nah, itu yang tersebar di negeri kita, ya, di Indonesia. Tapi ini juga dari pendapat yang kurang kuat, ya, yang menyelisih pendapat Imam Syafi'i sendiri. Karena mazhab Syafi'i sendiri, mereka berpendapat bahwasanya waktu maghrib itu hanya satu memang, tapi satu ini adalah cukup untuk berwudu, salat sunnah, dan salat wajib. Itu yang dipegang oleh pendapat Syafi'i, orang-orang Syafi'i. Ya, beda dengan pendapat yang dipegang oleh orang-orang belakangan, ya, dari Syafi'iyah, yang mereka nisbahkan kepada mazhab Syafi'i, tapi itu tidak seperti itu yang dipahami oleh Syafi'i yang sebenarnya. Jadi tetap ada waktu salat sunnah setelah adzan maghrib, ada waktu salat sunnah ringkas 2 rakaat baru qomat. Dan itu yang dipraktikkannya di Saudi Arabia. Dari ada salat sunnah sebelum maghrib. Nah, ini tentang masalah waktu salat maghrib. Ya, kemudian yang berikutnya, salat yang keempat, yaitu salat isya. Ya, Syekh terangkan di situ. Itu tadi sebelum kita masuk salat isya, beliau terangkan di situ, ya. Nah, masanya Nabi SAW salat maghrib ketika tenggelamnya matahari itu merupakan pendapat kebanyakan para ahli ulama, ya, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang hidup setelahnya. Baik. Kemudian berikutnya waktu salat isya. Ya, Syekh terangkan di situ, salat isya dimulai waktunya ketika selesainya waktu salat maghrib, yaitu ketika hilang cahaya senja yang berwarna merah, dan dia akan terus berlalu sampai terbitnya fajar yang kedua. Jadi panjang salat isya, ya. Tapi kata beliau, waktu isya ini terbagi 2. Dia sama dengan waktu asar. Ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Ya. Waktu pilihan itu tadi dari akhir waktu salat maghrib, yaitu ketika hilangnya cahaya senja yang berwarna merah, sampai sepertiga malam yang pertama. Ini kalau beliau ambil dari pendapat dari hadis Jibril tadi itu, sampai sepertiga malam. Kalau di hadis Abdullah bin Amr bin As, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Ini waktu salat isya. Baik. Dan telah dimaklumi, ya, bahwasanya dari
hadis Nabi SAW, kalau Nabi bersabda langsung dari lisannya, itu yang lebih diutamakan daripada perbuatan Nabi SAW. Jadi yang dipegang di sini oleh para ulama, walaupun juga itu dari hal yang dipegang oleh sebagian ulama yang lain, bahwasanya waktu salat Isya itu akhirnya ketika telah berlalu seperempat malam. Tadi yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ketika berlalu sepertiga malam. Sepertiga malam yang pertama. Baik. Cara mengukur seperempat malam itu gampang. Tinggal dilihat saja kapan matahari tenggelam dan kapan terbitnya fajar. Ya, kalau dia misalnya matahari tenggelamnya jam 6 sore, fajar terbit jam 4, maka tinggal dibagi dua di situ waktunya. Berarti seperempat malam itu pas jam 11. Pas jam 11 malam. Jadi bukan jam 12. Dilihat, ditimbang dari tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar, baru dibagi dua. Nah, kalau terbit fajar jam 4, maka berarti pertengahan malam itu sampai jam 11 saja. Sampai jam 11. Kalau misalnya sepertiga malam, tinggal dibagi 3. Ya mungkin sampai jam 10, ya di bawahnya begitu. Nah, untuk jam 9 lewat, itu yang dikatakan sepertiga malam. Nah, sepertiga malam. Yang lebih hati-hatinya kalau dia salat, kalau dia ingin akhirkan salat Isya, maka dia salat sampai sepertiga malam saja. Nah, kalau di Indonesia biasanya sampai sekitaran jam 9 ke atas, sampai sebelum jam 10. Dipahami ya? Namun yang dikuatkan tadi, ketika seorang dia mengambil dari sabda Nabi SAW, yaitu sampai seperempat malam. Itu akhir waktu salat Isya. Akhir waktu salat Isya. Nah. Baik. Dan beliau Syekh terangkan di situ, mengakhirkan salat Isya sampai akhir waktunya yang merupakan pilihan tadi itu lebih utama. Beliau tadi kuatkan sepertiga malam ya. Nah, lebih utama kalau hal tersebut memudahkan. Dan kalau misalnya menyusahkan makmum di masjid juga tidak banyak yang datang, atau sebagian sudah tidur, maka disunahkan dia disegerakan pada awal waktunya untuk menolak dari hal yang berat dalam masalah ini. Dipahami ya? Dan itu yang diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau kalau melihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau dahulukan salat Isya di awal waktunya. Tapi kalau beliau melihat mereka para sahabat belum berkumpul di awal waktu Isya, maka beliau akhirkan waktu Isya tersebut. Dan diakhirkan waktu Isya di waktu pilihan, maksudnya tadi sampai sepertiga malam atau seperempat malam, maka itu dari hal yang lebih utama kalau mudah untuk dikerjakan. Itu diterangkannya syaratnya. Nah, kalau dia susah salat di sepertiga malam pertama, salat Isya, atau di seperempat malam, mendekati seperempat malam, maka lebih utama di salat di awal waktunya. Itu yang lebih utama dalam masalah ini. Nah, dan telah diterangkan dalam hadis-hadis ya tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau akhirkan salat Isya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, kata beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhiru al-isya ila thuluthil lail aw nisfihi, ila thuluthil lail aw nisfihi. Kata Nabi SAW, andai tidak memberatkan umatku, aku akan perintah mereka, sungguh kata Nabi, aku akan memerintah mereka untuk mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam atau pertengahan malam. Ya, karena ini lebih utama ya, seperti itu. Seorang kalau dia salat Isya, mudah untuknya salat Isya di sepertiga malam pertama atau di menjelang pertengahan malam, itu lebih utama dari sisi dia membaca Al-Quran, lebih masuk dalam hatinya misalnya. Nah, karena kebanyakan pada waktu-waktu itu sudah mulai tenang.
Itu dari sisi utamanya. Nah, yang diterangkan oleh para ulama hikmah dari hal tersebut. Tapi tadi dikembalikannya pada keadaan dalam masalah ini yang sudah diterangkan. Kalau makmumnya, jemaah masjidnya lebih condong mudah mereka salat isya di awal waktu, maka itu yang lebih utama. Adapun kalau misalnya mereka bersepakat juga nanti salat isyanya sekitaran sepertiga malam pertama atau mendekati pertengahan malam dan sepakat mudah untuk dilakukan, maka itu yang lebih utama. Maka itu yang lebih utama. Jadi ini tergantung pada keadaan dan kondisi saat berjamaah di masjid. Adapun bagi perempuan tentunya ketika dia akhirkan isyanya sampai sepertiga malam pertama atau mendekati pertengahan malam dan mudah untuknya melakukannya, maka itu yang lebih utama untuk perempuan. Karena salat perempuan itu lebih utama dilakukan di rumah dan bisa diatur waktunya sedemikian yang telah diterangkan tadi itu. Nah, berdasarkan keterangan yang telah diterangkan tadi itu. Nah, tapi ini selesai sudah tentang masalah waktu salat isya. Tapi beliau terangkan di situ sebagian pembahasan yang berkaitan dengan masalah waktu salat isya. Kata beliau dimakruhkan tidur sebelum isya. Nah, karena dikhawatirkan dia akan ketinggalan dari salat isya tersebut. Dan dimakruhkan juga berbicara setelah salat isya dan bercerita bersama manusia karena padanya ada hal yang bisa menghalanginya dari bersegera untuk tidur. Nah, dan bangun lebih cepat untuk salat malam misalnya ya pada akhir malam. Dia bertahajud dan dia tidak tidur nanti dia tidur pada awal malam, itu lebih utama. Nah, dan dia agar lebih bersemangat ketika salat subuh juga karena dia telah tidur di awal waktu ya, dan dia tidak berbicara setelah salat isya. Nah, tapi kalau misalnya ada keperluan misalnya dalam masalah ini, maka dari hal yang tidak ada masalah. Dan Nabi SAW pernah berbincang-bincang bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab tentang perkara kaum muslimin. Dan itu terjadi setelah salat isya. Jika kalau ada keperluan, maka tidak ada masalah dia berbicara setelah salat isya. Nah, seperti ada pelajaran misalnya, maka itu tidak ada masalah dalam pembahasan itu. Tapi kalau tidak ada keperluan, maka yang lebih utama dia tidur setelah salat isya agar dia bisa bangkit pada malam hari dan salat malam dan dia lebih bersemangat lagi untuk salat subuh. Itu diterangkan dalam hadis ya. Dan karena Nabi SAW yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Adalah Nabi SAW membenci tidur sebelum salat isya dan bercakap-cakap setelah salat isya. Tapi itu dikembalikan kepada keadaan yang telah diterangkan tadi rinciannya. Kemudian beliau pindah menjelaskan waktu salat yang terakhir, yaitu salat subuh, atau dikatakan dengan bahasa beliau salat al-fajr. Dimulai waktunya ketika terbitnya fajar yang kedua. Nah, dan dia terus berlanjut sampai terbitnya matahari. Dan disunahkan untuk disegerakan ketika waktu fajar telah masuk atau telah terbit fajar tersebut. Dan di sini fajar ada dua macam ya, yang sudah disinggung. Ada fajar yang pertama, ada fajar yang kedua. Fajar yang pertama itu dia dikatakan dengan nama fajar kadhib. Ya. Adapun fajar yang kedua itu yang dikatakan dengan fajar shadiq. Fajar dusta dan fajar yang jujur. Ya, kenapa dikatakan dua kali fajar? Karena di masa Nabi SAW adzan subuh dua kali. Ya, itu diterangkan dalam hadis yang telah kita baca dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu fala
Sungguhnya kata Nabi SAW, sungguhnya Bilal itu adzan di malam hari sebelum waktu salat subuh ya, sebelum terbitnya fajar subuh. Nah, maka makan dan minumlah kalian di waktu sahur. Nah, fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibni Ummi Maktum. Maka minumlah kalian sampai kalian mendengarkan adanya Ibnu Ummi Maktum. Ini adzan yang kedua maksudnya. Ya, itu muadzin yang kedua di salat subuh yaitu Ibnu Ummi Maktum. Nah, ini sudah kita bahas pada pembahasan masalah adzan dan iqamah. Baik. Apa bedanya fajar subuh dengan fajar kadhib dan fajar shadiq? Ya, ada beberapa perbedaan diterangkan oleh para ulama. Nah, fajar shadiq itu dia adalah fajar yang muncul di ufuk timur. Ya, adapun fajar kadhib yang dusta dia terbit dan agak naik di pertengahan langit. Dia muncul sebelum terbitnya fajar shadiq tadi itu. Ya, sisi yang kedua dari bentuknya, kalau fajar shadiq dia itu muncul awalnya kecil, kemudian membesar dan terang. Itu fajar shadiq namanya, yang merupakan penentu salat subuh, masuknya waktu salat subuh. Adapun fajar kadhib dia ini tidak seperti itu ya, muncul di pertengahan langit seperti ekor serigala kata para ulama. Setelah itu dia hilang. Nah, itu diantara perbedaan antara fajar shadiq dan fajar kadhib. Ya, adapun fajar atau perbedaan yang berikutnya juga, kalau fajar kadhib dia itu adalah pertanda waktu sahur bagi yang berpuasa ya, masih boleh makan. Adapun fajar shadiq dia merupakan pertanda awal dari waktu berpuasa dan diharamkannya makan dan minum. Nah, ketika telah terbit fajar shadiq tadi itu. Kemudian juga di antara perbedaan juga, kalau fajar kadhib dia bukan pertanda waktu salat subuh. Ya, adapun fajar kadhib, fajar shadiq dia merupakan pertanda waktu salat subuh. Tapi ini di antara beberapa perbedaan antara fajar kadhib dan fajar shadiq. Dan waktu salat subuh itu telah diterangkan tadi, yaitu fajar yang kedua. Nah, yaitu fajar yang kedua yang dikatakan dengan fajar shadiq. Itu awalnya ya. Adapun akhirnya dari waktu salat subuh, sepakat para ulama, berakhir sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Jadi demikian pula tadi awalnya juga, itu dari hal yang disepakati oleh para ulama, yaitu ketika terbitnya fajar as-shadiq tadi itu. Nah, jadi untuk salat subuh ini ada kesepakatan di kalangan ulama, awal dan akhirnya. Awalnya ketika terbitnya fajar, nah, dan akhirnya adalah sampai terbitnya matahari. Baik. Tadi saya lupa ya terangkan tentang masalah waktu salat isya tadi. Sedikit ya tambahan. Salat isya sudah diterangkan ya, itu ada namanya waktu pilihan dan juga namanya waktu darurat. Waktu pilihan tadi dari hilangnya senja yang berwarna merah sampai sepertiga malam atau seperdua malam. Nah, itu dua hadis ya yang diterangkan. Nah, waktu daruratnya dari situ sepertiga atau seperdua malam sampai terbitnya fajar shadiq yang kedua tadi, fajar yang kedua. Ya, dalam artian kalau misalnya seorang tanpa ada udzur dia salat isya setelah seperdua malam lewat begitu, maka dia telah berdosa dan salat isyanya tetap syah. Karena dia salat di waktu darurat. Nah, di waktu apa? Darurat. Waktu pilihan sudah berlalu, yaitu sampai sebelum sepertiga malam atau seperdua malam. Nah,
Jadi dua salat tadi itu asar dan isya. Ini dua salat yang punya dua waktu. Ada yang dikatakan waktu pilihan, yang di situ boleh diakhirkan sepanjang belum sampai akhir waktu pilihan tersebut. Dan yang kedua yang namanya waktu darurat, yang di situ tidak dibolehkan salat bagi siapa yang tidak punya udzur. Nah, adapun bagi yang siapa yang punya udzur, itu akan kita terangkan insyaallah taala nanti di pembahasan setelahnya seputar orang-orang yang punya udzur berkaitan dengan masalah waktu salat ini. Tapi sekarang dulu ya, ini akhir pembahasan dari rincian global tentang masalah waktu-waktu salat. Jadi kesimpulan dalam masalah ini telah diterangkan tadi. Waktu zuhur itu berawal dari tergelincirnya matahari, dan dia berakhir sampai panjang bayangan sama dengan tingginya. Ini kalau tidak ada fai-nya. Kalau ada fai-nya ditambah dengan fai. Ya, berapa jengkal misalnya, baru itulah dikatakan akhir waktu salat zuhur. Dan akhir zuhur ini itu merupakan awal waktu salat asar. Ya, sampai matahari menguning. Itu yang dikatakan waktu pilihan. Atau tadi di bahasa hadis yang lain, sampai bayangan benda 2 kali lipat dari tingginya. Ya. Waktu darurat sampai tenggelamnya matahari. Dari matahari menguning sampai tenggelamnya matahari. Dan itu sudah diterangkan tadi. Siapa yang salat di waktu darurat dari salat asar tadi tanpa ada udzur, maka dia berdosa. Tapi salat asarnya syah. Nah, kemudian waktu maghrib tadi sudah diterangkan dari tenggelamnya matahari, ini awalnya, dan akhirnya menurut pendapat yang paling kuat, yaitu ketika cahaya senja yang berwarna merah telah hilang. Dan itulah akhir waktu salat isya. Ya, sampai sepertiga malam atau seperdua malam. Nah, sepertiga malam pertama ya, atau seperdua malam. Jadi salat isya dimulai dari hilangnya senja yang berwarna merah sampai sepertiga malam atau seperdua malam. Kalau kita lihat dari hadis, lebih kuat dalam masalah ini seperdua malam. Tapi lebih hati-hatinya seorang dia salat jangan melewati sepertiga malam pertama jika ingin dia akhirkan. Dan itu yang dikatakan waktu pilihan. Waktu darurat dari seperdua malam sampai terbitnya fajar. Siapa yang salat di situ tanpa ada udzur, ya sengaja, maka dia berdosa, namun salat isyanya tetap syah. Ya, tetap syah. Bagian dari pembahasan ringkas tentang masalah rincian waktu-waktu salat. Nah, dan berikutnya insyaallah kita akan uraikan lagi, masih sedikit kita bahas tentang masalah salatnya orang-orang yang punya udzur yang berkaitan dengan masalah waktu salat ini. Nah, segera dulu sekurang tempatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.